Apple ini sebenarnya bodoh nggak sih? Dia nggantiin Tim Cook, CEO yang udah ngebawa perusahaan ini sampai 4 triliun dolar. Terus penggantinya siapa? Penggantinya Ternus. Itu orang yang backgroundnya engineering, hardware. Changes for Apple. After 15 years, Tim Cook is leaving his post as CEO of Apple, and starting in September, he will be the executive chairman of Apple's board of directors. The next CEO will be John Ternus. Kenapa nggak CEO yang lebih jago AI atau yang bisa inovasi? Dan kalian tahu nggak, pertanyaan ini sama kejadiannya pas dulu Steve Jobs ganti tangan ke Tim Cook. Orang pada ngerasa Apple dan identiknya perusahaan teknologi yang inovatif banget, ngeluarin produk-produk kayak iPhone pertama kali. Wah gila, gue liat momennya Steve Jobs ngeluarin MacBook Air dari amplop, terus keluarin iPod dari kantong celana. Semua orang pada ngerasa pas pindah ke Tim Cook, ini bakal jadi akhir dan kehancuran perusahaan kayak Apple. Tapi ternyata enggak. Malah Tim Cook yang ngebangun Apple jadi mesin 4 triliun dolar karena dia fokus ke supply chain dan ekosistem. Nah cuma gameplannya beda nih. Perusahaan sekelas Apple itu harus selalu yang terdepan dari banyak banget hal. Dan hampir semua perusahaan teknologi di dunia itu lagi balapan sama satu hal, yaitu AI. Salah satu kebodohan paling fatal Apple, dan ini harus gue akuin dan harus kalian telan. Dulu Apple tuh pionir sama yang namanya Siri. Ini tuh canggih banget, AI assistant yang bisa dengerin suara kita. Tapi sekarang Siri ini bisa dibilang AI assistant yang paling sampah, paling nggak ngerti konteks, paling nggak bisa jawab apa-apa. Bukannya harusnya perusahaan sekelas Apple itu malah cari CEO yang bisa majuin AI-nya mereka. Malah sekarang mereka taruh hardware engineer jadi kepala perusahaannya. Dan uniknya tuh gini, 2026 itu bukan cuma tahun Apple ganti CEO. Perusahaan giant lainnya, Disney, Bob Iger, Warren Buffett, Tim Cook, dan beberapa jajanan eksekutif lah, mereka tuh lagi reshuffle, keluar di tahun yang sama. Dan ini bukan kebetulan. Ini tuh signal keras bahwa dunia bisnis itu lagi masuk ke fase baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu fase ke semua perusahaan teknologi harus menang AI. Dan uniknya, di tanggal 20 April 2026, Apple ngumumin sesuatu yang nggak pernah terjadi selama 15 tahun terakhir. Tim Cook ngebawa Apple sampai 66.000 triliun rupiah, resmi ngumumin mundur jadi CEO, walaupun dia masih jadi chairman ya. Dan unik loh ceritanya, karena nggak lama sebelumnya Tim Cook tuh baru bilang ini, dia nggak kebayang hidupnya tanpa Apple, dia nggak mungkin keluar. Dan ini yang banyak orang skeptis. Ditambah yang ngegantiin tuh orang teknik. Tapi setelah gue gali lebih dalam, gue ada lihat dua angle. Ini antara Apple perusahaan yang gila banget atau perusahaan yang jenius banget. Tapi sebelum kita kenalan sama CEO barunya, kita harus kenalan sama yang mewariskan jabatan. Gue harus ngakuin kesalahan, karena gue nggak suka Tim Cook waktu itu. Sebagai orang tech yang suka banget mengedepankan inovasi, gue tuh lumayan suka sama Steve Jobs. Walaupun culture-nya ngehe banget, suka nginjek-injek, ngerendahin orang, tapi otak visionernya itu ngebawa banyak banget inovasi teknologi yang literally ngubah isi dunia ini. Di zaman itu Steve Jobs pernah nyeletuk lah, pas lagi interview, dibilang Tim Cook is not a product person. Bukan visioner product, ya emang dasarnya orang operasional. Karena ada satu momen, waktu itu Apple hampir mati. Inventorisnya tuh numpuk banget, supply chain-nya amburadul, dan Steve Jobs tuh baru balik lagi jadi CEO darurat. Nah, Tim Cook tuh di-hire buat itu. Pas dia datang, dalam waktu singkat dia motong inventories Apple dari 30 hari jadi 2 hari. Nah, buat yang nggak ngerti, ini tuh hebat banget. Bayangin toko roti yang biasa nyimpen tepung tuh buat sebulan. Tiba-tiba dia bisa beroperate dengan stok cuma 2 hari, tapi nggak pernah kehabisan tepungnya. Jadi barang masuk keluarnya tuh efisien banget. Walaupun Steve Jobs bilang, nih Tim Cook nih nggak bisa inovasi nih. Tapi dia tahu betul, Apple itu nggak butuh Steve Jobs kedua. Apple butuh seorang yang bisa ngejalanin dan ngebesarin sistem yang udah dibangun. Nah, karirnya Doi itu tuh nanjak dan puncaknya di 24 Agustus 2011. Kenapa? Soalnya Steve Jobs sakit. Karena 6 minggu setelah Tim Cook jadi CEO, Steve Jobs meninggal. Tapi di sini letak kehebatannya. Dia rombak ulang supply chain-nya Apple, urus supplier logistik, taruh pabrik di A, B, C, negara mana. Saking efisien ngebangun sistem, dia naikin pendapatan dari 100 miliar dolar di 2011 ya, sampai lebih dari 400 miliar dolar di 2025. Nilai perusahaannya dari 350 naik ke 4 triliun dolar. Itu tuh bukan growth yang biasa aja loh, itu 1100% dalam 15 tahun. Walaupun di bawah Tim Cook, iPhone ya begitu. Nah, menurut gua inovasinya stagnan. Tapi lahirlah Apple Watch dan dia dominasi industri wearable. AirPods, dia tuh sampai nyiptain kategori baru. Bayangin ya, penjualan satu produk itu doang, nilainya tuh bisa lebih gede daripada banyak perusahaan di Fortune 500. Nah, yang paling krusial nih, karena otaknya Tim Cook itu kayak semua serba sistem. Dia ngembangin namanya Apple Services. Ini layanan yang kayak App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, yang pendapatannya sekarang 100 miliar dolar per tahun. Dan itu untungnya lebih gede daripada jualan barang-barang hardware. Cuma balik lagi nih, ini bet gedenya. Ada satu problem yang Tim Cook belum berhasil selesain sebelum dia pergi. Yang menurut gua, satu kegagalan Apple terbesar dalam sepanjang sejarah mereka. Yang sampai sekarang gua kesel. Dan ini yang diwarisin sama Ternus. Namanya Siri.
Ingat ya, Siri itu di launch 2011. Itu tahun yang sama Tim Cook jadi CEO. Dan itu 11 tahun sebelum ChatGPT ada. Jadi Apple tuh udah punya head start yang nggak dimilikin sama perusahaan manapun. Inovasinya tuh gila banget. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 2018, Tim Cook itu nge-hijack yang namanya John Ginandrea dari Google. Dia Head of AI and Search dari Google yang gajinya itu diperkirakan sekitar ratusan juta dolar. Nah, Ginandrea ini gabung di Apple jadi eksekutif tim untuk memimpin AI, Core Machine Learning, dan Siri. Tapi mau gimana pun sampai sekarang nih, Siri itu masih sampah. Dan menurut gue dari semua AI assistant dia yang paling sampah. Terus kita disodorin sama gebrakan baru di tahun 2024, WWDC, yang katanya janji rilis di 2025 dan diundur lagi ke 2026, yaitu namanya Apple Intelligence. Tapi buat kalian yang pakai iPhone, sampai sekarang, jujur aja, kalian pakai nggak Apple Intelligence? Keluar nggak fitur-fitur yang dijanjiin? Ini aneh loh, ini perusahaan yang punya branding paling inovatif di dunia, tapi fitur yang harusnya dipegang untuk masa depan malah jelek sendiri. Padahal dia udah nge-hire kompetitor terbesarnya sendiri, Google. Jadi hasilnya, hampir 7 tahun, Siri tuh kalah dari Alexa, dari Google Assistant, kalah jauh dari ChatGPT, sampai akhirnya Ginandrea ini pensiun di awal 2026, pas sebelum Tim Cook mundur. Dan satu fakta lagi nih yang bikin Apple menyeramkan. Lebih dari setengah pendapatannya Apple itu masih dari iPhone. Jadi segila-gilanya mereka diversifikasi, bikin produk-produk yang keren, tetap iPhone itu tulang punggungnya. Jadi ibarat kalau satu produk ini gagal, satu launch itu fail, perusahaannya langsung resiko. Jadi ini yang diwarisin Tim Cook ke Ternus. Perusahaannya udah 4 triliun dolar, AI-nya masih sampah. Tapi semua investor-investor sama pemilik Apple bukannya pilih yang jago AI, bukannya pilih yang visioner produk, mereka malah pilih engineer, orang teknis yang hidupnya habis di lab. John Ternus. Ya, siapa dia? John Ternus umurnya 50 tahun. Dia join Apple dari 2001. Gila ya, loyal banget ya. 4 tahun setelah lulus dari University Pennsylvania dan gelarnya Mechanical Engineering. Nah, sebelum dia join Apple, dia cuma pernah kerja di satu perusahaan VR yang namanya Virtual Research System. Nah, ingat, itu tahun berapa? VR itu tuh masih dianggap kayak science fiction, kayak teknologi goib. Dan pas Ternus masuk Apple, dia tuh nggak sembarangan loh. Project pertamanya Apple Cinema Display. Ini pencapaian dia paling kritis ya. Nah, fast forward beberapa tahun kemudian, dia tuh desainer dari salah satu keputusan teknis paling berani, paling impactful dalam sejarah teknologi modern. Kalau kalian orang teknologi harusnya kalian ngerti. Karena dari dulu, Apple tuh banyak nebeng sama teknologinya orang lain. Dan bisa dibilang, teknologi paling penting, otaknya, prosesornya, itu selalu dari Intel. Jadi Ternus ini orang dibalik chip yang namanya M-Series chip. Mungkin gue susah jelasin sih, kadang gue ngerti tech. M-Series chip itu tuh gila banget. Kok bisa prosesor atau otak untuk komputer secanggih itu, seefisien itu, sedingin itu, dan hebatnya dibuat bener-bener mandiri dari Apple. Pas pertama launching, dia tuh sering bandingin loh sama laptop Windows yang harganya 2 kali lipatnya. Dan sering kali menang. Bukan cuma menang doang, baterainya jauh lebih awet juga. Nah, keputusan ini pas Apple putus ketergantungan dari ekosistem chip yang dikontrol orang lain, itu tuh salah satu breakthrough paling gila mereka. Fun fact lagi lah, Ternus ini orangnya emang suka ngotot. Dia pernah ngotot sama kepala softwarenya Apple, Craig Federighi, untuk bikin iPad OS. Jadi dia memang hardware engineer, tapi dia tugasnya tetap ngeyakinin pihak-pihak lain untuk bikin satu platform yang baru. Nah, sampai sini masih belum ngejawab nih, kenapa Ternus orang yang cocok yang dipilih jadi CEO. Kenapa bukan orang AI? Tapi padahal faktanya, Ternus itu udah ngendaliin produk yang ngasilin 80% dari pendapatannya Apple. Yaitu semua yang ada fisiknya, iPhone, Mac, iPad, Watch, AirPods, Vision Pro, itu semua tuh di tangannya Ternus. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Apa dia bisa bawa Apple ke babak baru industri ini? Nah, kalau kita jujur, Apple tuh udah 3 kali nemuin CEO yang beda banget. Jobs yang brandingnya inovator dan visioner, dia single-handedly orang yang bisa ngeyakinin dunia bahwa mereka butuh sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Fun fact-nya, iPhone tuh lahir bukan gara-gara market research, bukan gara-gara customer minta, tapi lahir karena ego dan intuisi seorang manusia. Nah, Tim Cook, dia tuh operator kelas dunia. Dia mungkin nggak inovatif, makanya gue nggak terlalu suka sama dia, tapi harus diakui dia jago lah. Karena orang yang bisa ngubah Apple dari perusahaan yang hampir bangkrut jadi 4 triliun dolar. Dan nggak neko-neko, fokusnya apa? Efisiensi, supply chain, margin. Di bawah Tim Cook memang dia nggak ciptain produk baru yang revolusioner. Adalah arguable, tapi beda lah di zamannya Steve Jobs. Tapi kan ada pepatahnya, produk bagus tapi kalau nggak bisa di-scale, sama aja bohong. Makanya Tim Cook ini hebat banget. Nah, makanya balik lagi ke Ternus. Engineer, orang yang hidupnya di silikon, arsitektur, toleransi fisik chip, bukan inovator, bukan operator, dia builder. Nah, di sini pertanyaan yang sesungguhnya muncul. Kenapa mereka bet era selanjutnya Apple butuh builder, bukan visioner lagi? Pas semua orang ngomong tentang AI software, model, chatbot, LLM,
Tapi ada dimensi AI yang hampir nggak ada media mainstream, apalagi di Indonesia ya, ngebahas secara detail. Kata Jensen Huang, AI itu kue 5 lapis. Dan salah satu lapisan bawah yang penting adalah hardware layer of AI. Untuk ngejalanin AI, lo butuh chip. Chip yang paling dicari di dunia itu Nvidia H100. Harganya tuh 30.000 sampai 40.000 dolar. Bahkan nunggu buat dapat barangnya aja bisa 1 sampai 2 tahun. Microsoft, Google, Amazon, Meta, semua tuh antri beli chipnya Nvidia untuk training modelnya mereka. Untuk kebanyakan orang pasti mikir AI itu siapa yang punya model paling pinter. Apalagi pas kemarin DeepSeek launching. GPT-5, Gemini Ultra. Tapi itu tuh udah level atasnya tuh. Level bawahnya masih banyak. Hardware, energi. Dan per sekarang Nvidia itu nilainya 2 triliun lebih loh. Nah ini opini pribadi gue. Dan analisa gue kenapa Ternus ini orang yang tepat. Apple itu satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa compete dan membantai market dengan chipnya sendiri. Ekosistemnya sendiri. Dan ada 2,5 miliar active devices yang siap jadi endpoint AI. Dan bau-baunya Ternus ini sebenarnya udah kelihatan dari salah satu keputusan penting ya. Mereka mikir, Siri, nggak usah deh gue bikin Siri pinter. Siri mah yang penting ngobrol, nanti otaknya pinjem aja, terbuka. Siri bisa colok sama ChatGPT, Siri bisa colok sama cloud. Kan ujung-ujungnya bukan masalah otaknya sepinter apa, tapi otaknya ngomong sama siapa. Dan Apple punya 2,5 miliar device. Jadi sekilas itu bet yang mereka lagi mainin. Pokoknya fokus Apple, bikin device sebagus mungkin, taruh ke sebanyak tangan mungkin. Ibarat jadi jembatannya, terus ya udah pakai AI-nya orang lain. Salah nggak? Menurut gue genius, karena main di strength-nya mereka sendiri. Belum lagi kalau ada gebrakan nanti, kalau kalian ngerti, 99% orang yang pakai AI itu tuh ngejalanin lewat cloud. Dia ada komputer gede di sana, terus kita cuma minta AI-nya mikir di sana terus kasih jawaban. Tapi gue lumayan percaya masa depannya AI itu tuh lokal, ada di device kita sendiri. Cuma susahnya device kita tuh kurang kuat, bisanya yang basic-basic aja. Nah kalau Ternus bisa crack itu, Apple bakal jadi monster. Tapi sebelum optimis, kita harus bahas bom waktunya dulu nih. Yang sedikit melebar dari ngebahas Ternus doang, karena bom ini bisa meledak kapan aja. Gue bilangnya tahun ini tuh tahun eksodus CEO. Karena di tahun yang sama, banyak perusahaan-perusahaan raksasa ganti kepala. Warren Buffett, habis itu Disney, Walmart, hampir semua perusahaan gede itu lagi siapin transisi ganti CEO. Dan kalau kalian sadar, pergantian CEO itu biasanya beriringan sama pergantian industri. Dari era sebelum internet ke internet. Habis itu era HP, habis itu era digital. Habis itu sekarang era AI. Ada yang lebih spesifik lagi, era geopolitical fragmentation. Jadi mereka cari CEO yang jago ngelobi. Jadi intinya ganti kepala tuh bener-bener nyesuaiin sama pergantian industri. Tim Cook tuh pernah bilang di Good Morning Amerika bulan lalu, saya tidak bilang mau pensiun, saya tidak bisa bayangkan hidup saya tanpa Apple. They bring out the best in me, and hopefully I can bring out the best in them. And Michael, I can't imagine life without Apple. Tapi 2 minggu kemudian pengumumannya resmi keluar. Jadi kalau menurut gue ini bukan keputusan Tim Cooknya sendiri, tapi keputusan dari para direktur sama boardnya Apple. Ada yang dilihat bahwa di fase Apple sekarang masuk ke industri baru butuh DNA yang berbeda. Ini beberapa contoh bomnya ya. Pertama bom iPhone. iPhone itu hampir 60% pendapatan Apple. Masalahnya, industri smartphone dunia itu tuh udah mature, udah dewasa. Jadi grow bangetnya sih nggak terlalu ya. Pertumbuhan iPhone di kuartal 3 2025 aja cuma 4%. Di Cina, Apple itu turun dari 21% ke 15%. Kalah dari Huawei yang bangkit dengan chipnya sendiri. Gue pernah bahas di video ini. Dan kalau kita ngomong AI dari Android, lompatannya tuh gede loh, sementara Siri masih sampah. Jadi banyak bet-bet masa depan yang di iPhone itu tuh belum tercapai. Dan kita nggak tahu nih, apakah ini bom yang bakal meledak atau enggak. Bom kedua namanya The China Trap. Data terbaru, 64 miliar dolar revenue dari Greater China. Tapi yang lebih berbahaya itu supply side-nya. 80% iPhone itu masih dirakit di China. Apple tuh udah bagi-bagi lah. Ada yang ke India, ada yang kemana. Gitu. Walaupun pabriknya di sana, tetap mayoritas komponennya yang dipakai itu dari China. Jadi technically mereka belum diversifikasi bener-bener lah. Bom ketiga, bom AI. Ini yang paling kritikal dan menurut gue paling time sensitive. Untuk mayoritas penjualan iPhone, mereka expect itu HP AI-nya bagus. Dan ekspektasi mereka tuh nggak lama. Karena mereka udah ngeliat perkembangan AI. GPT-3 ke GPT-4 butuh waktu kurang dari 2 tahun. GPT-4 ke 5 lebih cepat lagi. Agentic lebih cepat lagi. Jadi setiap hari Apple ketinggalan, gapnya tuh makin sulit buat dikejar. Kenapa nih? Karena hal yang paling mahal dari AI itu bukan sekedar kepintaran AI-nya. Tapi makin pintar, makin banyak orang yang ngobrol sama AI. Makin banyak orang yang ngobrol, makin ada ketergantungan terhadap satu preferensi. Apple ini udah punya distribusi nih, udah punya 2 miliar device. Tapi coba gue tanya kalian, ada nggak yang tiap malam ngobrol sama Siri? Enggak. Adanya ngomongnya sama ChatGPT atau Cloud, which datang ke bom terakhir. Post iPhone Identity Crisis. Primadonanya masih iPhone. Dan Tim Cook jago lah untuk bikin iPhone itu sangat reliable lewat supply chain dan teman-temannya. Cuma diversifikasinya dari service, wearable, Vision Pro, belum ada yang siap jadi penggantinya iPhone. Memang Vision Pro tuh inovatif loh, tapi harganya di atas 50 juta. Nah, bet mereka, I think ya,
adalah cari the next iPhone. Mungkin apa itu AI wearable, apa glasses, kita belum tahu. Tapi kelihatan Apple tuh memang banting setir lah. Mereka tahu mereka nggak bisa menang di balap AI ini, dan udah bikin keputusan ya udah Siri bisa dicolok sama AI mana aja. Jadi mereka harus bet di device. Dan itu kerjaannya engineer, bukan kerjaannya visioner. Jadi ya ini taruhan jangka panjangnya Apple sih, menurut gue make sense. Apalagi nanti chip bakal makin mahal, yang bisa bikin jago bakal makin valuable. Gue nggak kaget kalau misalnya nanti Apple bukan dilihat sebagai perusahaan teknologi doang nih, tapi bisa head to head sama Nvidia untuk masalah hardware AI. We don't know, tapi intinya gue nggak sabar iPhone yang hardware-nya punya inovasi keren kayak Steve Jobs dulu. I guess I'll see you guys next video. Bye-bye.